Persaingan industri telekomunikasi dan digital nasional kian kompetitif seiring dengan disrupsi teknologi yang terus berlangsung. Kehadiran kecerdasan artifisial atau AI mendorong pelaku industri telekomunikasi digital untuk lebih adaptif, menyiapkan strategi agar kinerja semakin lincah dan efisien. PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi digital nasional menyiapkan sejumlah strategi mulai dari pengembangan layanan digital, penataan biaya hingga agenda keberlanjutan guna merespon perubahan struktur industri yang berlangsung cepat. Dalam episode COVID Time with Mike kali ini, saya Maria Yuliana Benyamin akan berbincang dengan Direktur Utama Telkom Indonesia, Ibu Dian Siswarini, membahas langkah strategis perusahaan, tantangan yang dihadapi, serta dinamika industri digital Indonesia. Saya sudah bersama Ibu Dian. Kita sambut Ibu Dian Siswarini. Halo Ibu. Halo. Selamat siang. Selamat siang juga. Ibu, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan Bisnis Indonesia. Terima kasih sudah diundang juga. Oke, Bu, saya mungkin mengawali karena ini momennya pas banget awal tahun. Awal tahun, ya. Pasti yang bikin penasaran para pendengar di luar sana, apa sih capaian-capaian yang sudah dibukukan oleh Telkom pada sepanjang 2025? 2025. Iya. Ya, memang kalau bagi kami tahun 2025 itu tahun yang luar biasa, spesial. Oke, jadi kalau satu kata tuh spesial. Ya, 2025 spesial karena di tahun 2025 itu kami mencanangkan satu transformasi. Jadi a new transformation journey yang kami sebut Telkom 30. Ya, Telkom 30. Kenapa disebut Telkom 30? Karena itu dari 2025 sampai 2030. Gitu ya. Nah, tentu seperti any other transformation itu untuk mencapai goal yang lebih tinggi seperti itu kan, untuk create value yang lebih tinggi, untuk mencapai revenue yang lebih tinggi, nah sebagainya seperti itu. Jadi tahun lalu kami set Telkom 30 yang sebetulnya mempunyai 4 pilar. Ya, 4 pilar. Pilar yang pertama adalah operational excellence. Jadi ini seperti bagaimana kita memperbaiki fundamentals of our business, ya, governance-nya, kemudian juga capital allocation-nya, culture dari organization. Kemudian yang kedua streamlining. Pilar yang kedua streamlining, di mana kami ingin membuat grup strukturnya itu lebih simple. Ya, karena sekarang kami punya lebih dari 60 anak perusahaan, bagaimana supaya itu bisa lebih simpel. Yang ketiga adalah bagaimana kami mengubah struktur holding itu dari operational holding menjadi strategic holding, dan yang terakhir meng-unlock value, unlocking value dari aset-aset yang selama ini boleh dibilang itu tersembunyi gitu ya. Jadi tidak di value oleh investors gitu. Jadi itu yang dilakukan tahun lalu. Nah, di mana untuk yang pilar yang pertama bagaimana memperbaiki bisnis yang ada, salah satunya tentu di bisnis kami terbesar yaitu B2C, dalam hal ini Telkomsel, bagaimana supaya ARPU itu menjadi lebih stabil gitu ya, sustainable, karena mungkin di beberapa tahun belakangan itu ARPU tergerus terus gitu ya, karena adanya price war. Nah, jadi tahun 2025 kemarin yang dilakukan adalah supaya ARPU lebih stabil dan kemudian bisa meningkat di masa depannya, seperti itu. Nah, terlihat bahwa peningkatan ARPU ini memberikan hasil, karena untuk tahun 2025 mungkin untuk the whole year itu year on year kurang mengembirakan, tapi pergerakan dari kuartal ke kuartalnya itu trajektorinya positif. Ya, trajektorinya positif, sehingga sampai kuartal ketiga 2025 itu revenue kami lebih dari 109 triliun. Kemudian EBITDA margin itu di sekitaran 49 sampai 50%. Jadi mengingat bahwa kita tuh melakukan itu dengan setting up new transformation journey, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau kita bicara ini kita tinggalkan 2025. Kita masuk ke 2026. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Ibu dan Telkom untuk sepanjang tahun ini? Ya, jadi di tahun 2026 ini
Fiberco yang kita namakan Infranexia. Itu harus bisa yang pertama membuktikan bahwa dia bisa mengoperasikan bisnisnya lebih efisien. Ya, jadi operational excellence-nya harus jauh lebih baik ya. Kemudian yang kedua bisa meleverage aset ini dengan mengembangkan bisnis ke luar Telkom Group ya, karena sebetulnya digital asset atau digital infrastructure ini bisa ditawarkan ke berbagai macam institusi, misalnya operator telekomunikasi yang lain, kemudian hyperscalers, kemudian enterprises, ISP yang lain, pemerintah dan sebagainya gitu ya. Jadi dia juga selain tadi bisa secara operasional lebih efisien, juga jualannya bisa harus lebih bagus, ya jualan lebih bagus gitu. Nah, itu akan membuktikan bahwa sebagai entity yang berdiri sendiri, Infranexia ini bisa lebih fleksibel, ya bisa lebih fleksibel. Kemudian juga kalau sebelumnya itu kalau di parent, di Telkom parent itu kan orang melihatnya, oh ini punya Telkom, barangkali sulit kalau misalnya juga diakses digunakan oleh pihak lain. Tapi kalau di Infranexia itu akan lebih kelihatan netral, gitu ya, lebih kelihatan netral sehingga tidak membuat mungkin external party itu punya relaktansi atau ketakutan untuk menggunakan servis mereka. Seperti itu. Oke, itu baru pertama ya, kemudian yang kedua, masih Infranexia nih. Itu kita juga mau lepas. Jadi kita mungkin lebih tepatnya kita akan invite strategic partner juga di Infranexia yang mungkin nanti akan memiliki ada mempunyai kepemilikan saham di situ, minority, yang nanti juga bisa membawa value added buat Infranexia dari sisi teknologi, dari sisi akses pasar internasional, dari sisi governance, ya, supaya si Infranexia ini bisa naik kelas lagi, seperti itu. Berarti udah mulai lirik siapa strategic partner kita yang sudah mulai lah, kira-kira yang bisa, jadi kayak apa ya? Jadi kalau kita mau tunangan gitu kan, udah lirik-lirik lah ya, dari investor communities, dari apa namanya potensial partners mana yang bisa itu sudah. Karena harus memenuhi beberapa syarat tadi ya secara. Iya betul yang tadi ya, bahwa dia itu bisa bawa teknologi, dia bisa bawa governance, bisa juga bawa klien, gitu ya, bukan cuma klien dalam negeri saja, tapi bisa klien internasional. Otomatis luar dong. Iya, sebenarnya bisa dalam negeri, bisa luar. Kita tidak membatasi, tapi pokoknya asal punya kemampuan itu bisa memenuhi kriteria tadi. Bisa. Preferensinya, Bu? Aduh, kalau preferensi kita tidak ada preferensi nama gitu ya, tidak preferensi harus dari mana dan sebagainya. Tapi kalau dilihat yang berminat sih banyak. Jadi it's almost like a beautiful girl gitu ya, yang siap dipinang oleh inilah pria-pria tampan. Emang proses lirik-liriknya tuh udah mulai sejak kapan, Bu? Jadi sebetulnya kan kita belum melakukan ininya ya, proses resminya, karena memang ya kira-kira sih sudah antisipasi lah ke arah sana ya. Walaupun sebetulnya sekarang fokus untuk Infranexia adalah bagaimana tadi menjalankan bisnis lebih efisien dan bisa dijual. Ya gitu. Jadi artinya kalau masuknya next step lah. Oh, masuknya ini next step gitu. Tapi punya target ya Bu, harus tahun ini. Ya, makanya sibuk tadi gitu. Makanya sibuk, betul. Kita kan gini, kita mau membuktikan bahwa sebagai SOE, Telkom ini adalah sekarang BUMN yang bergerak cepat, yang agile gitu kan, untuk breaking the perception ya bahwa SOE itu lambat gitu ya. Nah, kita mau itu enggak, kita bilang ke investor, no, we can execute this in a reasonable timeline. Tapi kalau dilihat ya perlahan-lahan narasi yang kemarin sudah dibentuk, seingat waktu kita ketemu bulan Juni ya Bu, kita pernah ngobrol banyak tentang narasi itu, artinya investor juga sudah mulai memakan narasi tersebut. Buktinya buy-in, sudah mulai buy-in. Itu buktinya juga harga saham sudah menunjukkan. Betul. Tapi memang ini ya, aduh, saya roadshow tuh jalan keliling dunia. Serius. Iya. Tapi jadi memang harus rajin ya. Kita harus rajin mendekati investor. Memberikan narasi yang baik, gitu ya. Karena kan
momentumnya tepat nih, di mana sekarang Telkom ini manajemen baru yang kita inginnya membawa tadi culture yang baru, yang lebih agile, yang lebih inilah yang bisa membawa kemajuan. Oke. Itu tadi yang pertama masih soal pemindahan aset. Nah, yang berikutnya B2B ya, enterprise ya. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, jadi tadi yang seperti saya katakan sebetulnya Telkom Group ini selain punya B2C yang di Telkomsel, kita bisnis enterprise-nya juga lumayan besar gitu ya. Cuma tadi nggak di-value ya. Jadi share price kita tuh baru di-value based on B2C gitu ya. Jadi kita punya B2B bisnis, dan kalau kita bicara mengenai B2B bisnis, sebetulnya kan Telkom Group ini yang sebetulnya dimiliki oleh negara mempunyai apa ya namanya kapabilitas dan juga kesempatan yang besar untuk grab market yang luar biasa besar. Kan sekarang pemerintahan, institusi pemerintah banyak, BUMN yang lain banyak gitu ya. Dan semuanya itu butuh digitalisasi. Semuanya butuh connectivity. Semuanya butuh ICT service. Jadi Telkom ini sebetulnya lebih dari siap. Dan kita punya infrastruktur yang lengkap ya. Digital ekosistem kita itu lengkap untuk serve those needs ya. Jadi untuk pemerintah udah boleh dibilang we are the apa ya kalau bilang bukan better tapi paling cocok lah ya untuk menjadi partnernya pemerintah, tapi juga untuk private sector dan untuk UMKM. Jadi nggak cuma untuk large enterprises tapi juga yang medium enterprises dan juga UMKM yang kecil gitu ya. Jadi kita punya bisa serve the whole segment ya. Nah, sekarang bisnis ini masih ada di parent. Masih ada di holding. Nah, sehingga mungkin tadi jadi ada keterbatasan kurang agile. Nah, seperti Infraco tadi, ini juga akan dipindahkan di satu entity seperti itu dengan menggabungkan yang sebetulnya sekarang itu kalau dari ICT bisnis kita tuh punya banyak entity tapi masih kecil-kecil. Ya, jadi kecil-kecil. Jadi nanti tuh itu akan kita gabungkan plus yang sekarang ada di parent menjadi satu B2B ICT entity yang sizable. Jadi tadi nanti nggak kalah besar dengan Infraco-nya gitu ya. Mudah-mudahan gitu masalah dengan Infraco-nya dan menjadi satu entity yang bisa juga berpartner dengan other giant companies untuk di situ gitu. Jadi kalau kita lihat selain tadi bisa lebih agile di dalam entity yang terpisah, tetapi juga jadi bisa lebih mudah untuk mengakses eksternal market ya. Jadi memang arahnya ke depan tuh memang penguatan di entity-entity tersendiri itu, sehingga holding itu mungkin cuman strategic holding. Yang kalau sekarang kan masih ada operation holding nih. Wholesale bisnis yang tadi yang asetnya adalah fiber sama B2B ini masih di holding nih. Gitu ya, B2B. Sehingga mungkin membuat geraknya jadi nggak lincah ya. Nggak lincah. Nah, sekarang jadi kita tuh nanti jadi punya 4 pilar. B2C-nya Telkomsel, which is di situ ada mobile business dan fixed broadband. Yang kedua adalah tadi digital infra, di dalamnya itu ada fiberco, ada towerco, ada data centerco. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah B2B ICT, enterprise business. Yang keempat international business yang sekarang itu digawangi oleh Telkom International atau Telin, which is juga sekarang sudah pergerakannya itu sudah menggembirakan. Nah, kita juga itu mau kita expand lebih lanjut. Jadi lebih tersegmentasi dan terpusat jadi gitu ya. lebih lebih jelas gitu ya daripada sekarang lebih fragmented gitu di banyak anak perusahaan 62 anak perusahaannya gitu. Nah, kalau sekarang nanti jadi dikumpulkan di dalam 4 pilar ini dan masing-masing itu karena terpisah jadi akan di value berdasarkan EBITDA multiple sesuai dengan line of business tersebut. Nah, kalau sekarang kan seperti fiber karena ada di parent itu aset kita itu di value berdasarkan multiple-nya telco, which is only 5 to 6 times gitu ya. Nah, kalau di fiberco itu bisa 9 sampai 12 kali. Seperti itu. Jadi dulu juga Telkom sebelumnya sudah melakukan hal tersebut dengan sukses dengan towerco-nya. Begitu dia menjadi towerco, aset tower ini
mengikuti EBITDA multiple-nya tower company, Oke. nggak trap di dalam valuasinya telco gitu. Nah ini sama. Jadi tentu kedepannya diharapkan dengan jelas pilar-pilar ini, jadi secara grup valuationnya bisa lebih tinggi ya. Karena tadi di value berdasarkan line of business bukan cuma solely based on Telkomsel. Memang ini kayak ada upaya besar-besaran untuk kemudian mengubah persepsi Telkom juga kan. Selama ini orang menilai cuma ini saja. Betul, jadi oke, Telkom ini adalah Telkomsel saja gitu ya. Enggak. Nanti orang bilang, oh ya, Telkom Group itu adalah Telkomsel plus digital infra plus B2B-nya plus international business gitu. Jadi ada 4. Ya, sehingga nggak kayak. Jadi makanya beli dari sekarang ya sahamnya ya. Oh iya, catat itu. Catat. Jadi harus dibeli dari sekarang. Harus dibeli dari sekarang. Karena masih murah nih. Iya. Karena kan waktu Ibu masuk aja di bawah 3.000. Sekarang udah. Saya masuk tuh 2.600. Betul. Ya, sekarang udah 3.500-an. Per hari ini nanti kita kasih jadi juga di pergerakan saham nanti untuk melihat. Karena ini penting banget buat investor gitu kan. Betul, tapi saya rasa dengan cerita Ibu tadi pastilah investor juga lebih melihat Telkom lebih positif seperti itu. Nah Ibu, kalau kita lihat apa yang dilakukan, sebenarnya tadi ada satu rencana lagi yang terkait data center kan. Data center juga sebenarnya jadi fokus. Nah itu kira-kira secara spesifik. Jadi begini, mungkin data centernya itu kan sekarang juga lagi booming ya. Ya, data center itu booming karena memang terakselerasi oleh pertumbuhan AI yang luar biasa. Ya, pertumbuhan AI yang luar biasa. Sehingga sekarang itu proyeksi untuk demand terhadap data center itu kalau kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu itu sudah jauh berbeda gitu ya. Demandnya luar biasa. Jadi pertumbuhan data center bisnis ini trajektorinya juga sangat tajam seperti itu. Tapi memang ini bukan bisnis yang mudah data center itu. Satu sangat memerlukan investasi yang luar biasa besar. Investasinya besar. Kemudian juga bukan bisnis yang payback periodenya itu pendek. Jadi payback periodenya lumayan panjang, ya. Investasinya besar. Kemudian ini tuh ya kalau dibilang memerlukan kayak semacam ada semacam gamblingnya gitu ya, ya karena kalau di data center itu orang tuh nggak akan mau masuk sebelum dia lihat gedungnya, gitu ya. Padahal kita lihat gedung itu kan ada gamblingnya itu, nanti udah dibikin bangunannya nggak dapat customer, gitu ya. Jadi to certain extent kita unpredictability itu lumayan tricky lah di situ, gitu ya. Jadi memang data center penting buat Telkom karena ini akan melengkapi portfolio kita ya sebagai pemain infrastruktur digital gitu ya. Jadi merupakan bagian yang penting. Tapi mungkin kita kalau sendirian tidak akan cukup bisa gitu ya untuk mensuplai semua demand yang ada untuk bisa expand secara signifikan gitu. Jadi untuk data center memang kita sekarang akan memulai proses untuk engage juga dengan global player, yang diharapkan bisa membawa teknologi dan juga bisa bawa klien besar seperti hyperscalers gitu ya, bisa membawa duit terutama ya. Itu lebih penting ya itu gitu. Jadi kalau di Fiberco sebenarnya itu kan our cup of tea gitu ya. Jadi kita tahu how to do. Tapi kalau TDA itu kita perlu partner yang bisa mungkin menjadi malah in the driver's seat gitu ya, supaya kita bisa membawa ekspansi yang lebih cepat. Berarti udah mulai lirik-lirik juga? Ya lirik-lirik sudah, karena sebetulnya dari segi proses sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Ya tapi sekarang ini tahun ini
We have to make it happen gitu. Oke. Jadi semuanya targetnya ini tahun ini ya, makanya Makanya dibilang S sibuk. sibuk sekali gitu ya Tahun kan? S tuh Oh, sibuk. oke. Nah, itu tadi kan semua pembenahan internal Ya. dari dalam gitu loh, untuk Mm-mm. mempercantik diri, mengubah persepsi Mm-mm. gitu ya. Nah, sekarang kalau lihat keluar nih, Mm-mm. kan ketika kita bicara 4 pilar tadi, Ya. itu semua juga punya pesaing, Ya, kompetitor. oke. Nah, Betul, bagaimana betul. Ibu melihat persaingan Ya, ke depan? kalau menurut saya persaingan itu sehat ya, Mhm. supaya kita ini bisa terasah gitu kan, Mhm. kita bisa membandingkan dengan Mhm. orang lain, Mhm. how good we are, terus bagaimana supaya kita ini bisa stay Betul, kompetitif betul, gitu betul. ya. Seperti di mobile business. Mhm. Mobile business ini sekarang persaingan sebetulnya sudah jauh lebih tenang. Hmm. Sekarang playernya cuma 3 ya. 3 Kalau ya, zaman betul. dulu, zaman 10 itu, waduh, brutal Kayak banget brutal. persaingan, price war dan sebagainya. Nah sekarang lebih Lebih tenang. tenang gitu ya. Jadi kita bisa sekarang dengan lebih nyaman bagaimana memberikan layanan yang lebih baik kepada Oke. customer. Mhm. Tapi kalau fixed broadband yang FTTH, yang Mhm. kalau di Telkomsel itu namanya IndiHome, Mhm. itu FTTH bisnis ini masih fragmented, very Oke, fragmented. oke, Jadi oke. persaingan masih sengit, Mhm. ya kan? Masih sengit, belum terjadi konsolidasi, Mhm. sehingga memang ada pressure terhadap ARPU di situ. Oke, Kalau tadi oke, kalau ya. di mobile itu kita malah akan memperbaiki ARPU, Oke. Mhm. tapi kalau di fixed broadband Mhm. mungkin masih akan tergerus ya Mhm. ARPU-nya dengan persaingan yang sangat Sangat tinggi ini. tinggi Mhm. lah, sangat sengit seperti itu. Kemudian kalau enterprise business kan yang ditawarkan adalah solusi. Mhm. Ya, Mhm. jadi kalau persaingannya itu nggak Betul. langsung head to head gitu, Betul. memberikan produknya sama. Jadi bagaimana sebenarnya kalau enterprise business sih istilahnya lebih ke arah memahami Mhm. keinginan pelanggan, Pelanggan. bagaimana kita men-tailor Mhm. apa yang kita miliki untuk melahirkan suatu solusi Mhm. yang terintegrasi Artinya dan sepanjang bisa sebagainya. melahirkan solusi yang paling baik, Kita bisa itulah menang ya. gitu Oke. ya. Kita bisa menang. Mhm. Nah, yang agak mungkin sekarang Mhm. ini juga challenging adalah di tower business. Oke. Ya, Mhm. di tower business lebih challenging karena sekarang tower provider atau pemain tower Mhm. itu jumlahnya lebih banyak daripada mobile operator. Mhm. Kan tadi mobile operator sudah berkonsolidasi. Mhm. Sekarang tinggal 3 kan? 3. Sedangkan tower operator lebih dari Lebih 3 dari 3. gitu ya. Jadi mungkin untuk pertumbuhannya agak lebih sulit gitu ya. Karena ada 2 operator yang baru berkonsolidasi gitu ya. Jadi pertumbuhannya mungkin berkurang di situ, sehingga juga di dunia pertoweran ini barangkali diperlukan juga konsolidasi. Itu juga sedang kita assess ya, sedang kita assess bagaimana supaya tower bisnis kita ini bisa tumbuh lagi, apakah diperlukan juga inorganic action seperti tadi konsolidasi, ataupun mungkin juga akuisisi, even masuk ke pasar regional misalnya ya, di tower. Jadi itu semua berbagai kemungkinan itu Ya, dilihat gitu. dilihat, betul. Dengan melihat peta persaingan di masing-masing, di mobile seperti itu, fixed Broadband, broadband juga seperti itu, enterprise business juga seperti itu, begitupun juga di tower. Nah, kira-kira untuk 2026 ini apa yang kemudian akan dimaksimalkan supaya kemudian penurunan di satu bisa menutupi Jadi yang menurut lain? saya nih, kalau misalnya kita sekarang kayak di mobile business, kita sudah tidak Tidak istilahnya terlalu price war gitu ya. ya. Artinya competition itu ada di service. Oke. Iya kan? Competition itu ada di service. Jadi bagaimana kita mendapatkan kepercayaan pelanggan itu kalau service kita lebih baik ya. Service itu bisa dari network quality, kemudian juga dari customer service ya, bagaimana kita bisa memberikan layanan yang kalau kita kan layanan sepenuh hati gitu ya, layanan sepenuh hati. Kemudian juga bagaimana kita memberikan konten-konten yang tepat, ya, konten-konten yang tepat sesuai dengan segmen yang kita layani gitu ya. Jadi kalau youth itu misalnya youth itu senangnya
games, jadi gimana kita mempackage itu dengan games. Professionals kan juga beda lagi, misalnya mereka memerlukan aplikasi security atau aplikasi AI dan sebagainya. Jadi pokoknya bagaimana kita bisa address their needs ya di dalam waktu yang tepat dengan channel yang tepat seperti itu, dan juga kita bisa memanfaatkan CVM. Jadi CVM itu Customer Value Management. Jadi boleh dibilang kita memberikan layanan lebih baik, lebih bervariasi sehingga mereka tuh beli dari kita lebih banyak. Gitu. Jadi kalau kita bilang tadi meningkatkan ARPU tuh tidak hanya bahwa harganya naik, bukan. Value-nya juga meningkat gitu. Jadi si customer ini nggak ragu untuk harus sejalan ya Bu ya. Betul. Bu, kalau bicara 2026 yang kegambar di top of mind-nya Bu Dian, tantangan paling besar tuh apa sih? Ya, jadi kalau menurut saya kalau hasil saya bicara dengan banyak investor juga mengenai makroekonomi ya. Ya, makroekonomi, karena makroekonomi ini kan akan mempengaruhi spending power. Ya. Dari customers ya, dari masyarakat seperti itu. Itu menurut saya akan memberikan pengaruh. Walaupun sebetulnya kalau telco bisnis lebih resilient ya, karena kalau internet kan sudah menjadi kebutuhan primer gitu ya. Jadi akan masuk ke dalam istilahnya memang salah satu kebutuhan yang mau nggak mau mereka harus keluarkan gitu ya dari sisi spending. Tapi menurut saya itu yang faktor ekonomi ya, faktor makroekonomi. Kemudian yang kedua yang khusus di Telkom Group adalah our ability to execute the transformation tadi. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai transformasi, yang paling menentukan adalah masalah people ya. Apakah saya misalnya sebagai pemimpin itu bisa membawa semua insan Telkom ini bergerak bersama untuk mengeksekusi agenda transformasi. Itu tantangan tersendiri karena apa? Secara natural orang itu nggak suka berubah. Ya, saya nggak ngomong khusus di Telkom, tapi secara inilah ya natural gitu kan. Orang tuh kan nyaman, PW. Ya, kalau udah PW itu kan itu. Jadi bagaimana kita ini bisa memotivasi semua insan Telkom itu, kita harus bergerak bersama karena yang yang bisa kelihatan sebagai nanti hasilnya itu sebetulnya tadi luar biasa besar ya, karena value yang di-create dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya itu tantangannya. Kalau yang lain-lain yang mengenai teknis itu susah ya, tapi bisa lah gitu. Tapi yang menyangkut people ini yang paling delicate. Gitu. Nah, ini bicara soal kepemimpinan. Ibu ini kan dirut pertama untuk perempuan yang di Telkom Group kan. Susah nggak sih Bu? Sebelum kemarin cerita waktu bulan Mei dipanggil itu ya, bulan Mei kemudian kesana dong gitu. Itu apa yang tergambar di pikiran seorang Ibu Dian? Jadi memang yang tergambar dari saya itu, ini kompleks ya, kompleks and complicated gitu ya, kompleks karena kan Telkom Group itu perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan yang saya sebelumnya. Ya walaupun saya sudah jadi CEO 10 tahun, tapi saya tahu ini tuh merupakan perusahaan yang jauh lebih besar dengan bisnis yang jauh lebih banyak, dengan tadi organisasi juga yang lebih besar, karyawan yang jumlahnya juga jauh lebih banyak, stakeholdernya. Stakeholdernya lebih banyak juga dan jauh lebih demanding gitu ya. Jadi memang saya tahu ini tantangannya lebih besar. Tapi tentu kenapa saya dipilih karena mungkin ya yang memberi amanah melihat kan pasti mereka juga menghitung ya whether saya ini bisa mendeliver amanah tersebut atau tidak. Jadi itu yang saya kepikiran, waduh ini amanah besar. Jadi memang harus sangat serius, harus sangat all out. Harus all out. Tapi yang satu yang saya percaya ya, yang saya pelajari menjadi pemimpin sekian lama, nggak ada orang yang bisa sendirian. Ya, jadi nggak ada orang yang bisa sendirian. Bahwa sebagai CEO tuh kita
harus bekerja sama, harus betul-betul membuat satu tim yang solid, ya. Itu yang saya paling percaya. Jadi nggak boleh merasa the smartest person in the room, gitu ya. Harus selalu mau belajar, mau melihat. Tadi kan sudah Mbak Maria juga bicara mengenai kompetitor, mau even belajar dari kompetitor, apa yang mereka lakukan, apa yang keberhasilan mereka itu, even kegagalan mereka juga berdasarkan apa, gitu. Jadi belajar dari orang lain, seperti itu sih. 6 bulan ini, wah ya, serasa 6 tahun mungkin. Waduh, kalau lihatnya lama itu bisa dibaca 2 hal loh, Bu. Iya, betul. Iya kan? Tapi very buat saya enlightening experience, sangat juga rewarding. Jadi kalau berhasil itu is rewarding because it's about giving the best for the nation, gitu kan. Impact-nya lebih besar terhadap bukan cuma buat tadi negara, tapi buat masyarakat, tadi stakeholder-nya banyak dan sebagainya gitu. Jadi kalau berhasil itu luar biasa lah, itu sebuah pencapaian. Nah, kalau yang pengalaman 10 tahun yang sebelumnya itu juga di swasta kan, Bu. Terus kemudian ini pertama kalinya Ibu masuk. Ya, pertama kalinya masuk ke BUMN gitu. Ada pelajaran-pelajaran apa yang dipetik dari pengalaman 10 tahun sebelumnya yang kemudian Ibu pegang teguh di sini dan jadi mungkin saya bicara dulu mengenai apa perbedaannya ya. Jadi memang waktu masuk itu saya banyak mendapatkan surprises, yang pleasantly-nya, maksudnya yang positif maupun yang not so positif gitu ya. Jadi banyak sekali surprisesnya, banyak sekali memang perbedaannya ya dari private sector ke sini. Tapi yang saya bawa dari private sector, karena kalau private sector itu jauh lebih, istilahnya lebih, aduh gimana ya ini bicaranya, jadi lebih lincah, lebih cepat, dan kalau lihat dari sisi apa istilahnya governance kan jauh lebih disiplin dan sebagainya. Nah itu yang ingin saya bawa gitu ya ke Telkom Group, supaya kita juga walaupun kita besar tapi juga bisa lincah gitu ya. Sehingga tahun lalu itu kita meluncurkan satu agenda untuk culture yang namanya BISA. Disebut BISA karena B-nya itu bravery, jadi kita ini harus berani mengambil keputusan. Kemudian I-nya itulah integrity, jadi dalam hal kita membangun bisnis, memberikan layanan kepada pelanggan itu harus dengan integritas yang tinggi. Kemudian S-nya itu service excellence. Tadi kembali lagi bahwa kita ini harus melayani dengan sepenuh hati, dan A-nya itu agile. Nah ini agile itu yang penting ya, agile, bahwa kita ini bisa beradaptasi terhadap segala perubahan di sekitar kita, ya, perubahan di sisi teknologi, perubahan di sisi pelanggan, gitu ya. Jadi itu yang kemarin itu dari sisi budaya transformasi yang dilakukan. Nah itu sedikit banyak. Ya, itu saya formulasikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Karena sekarang kan perubahan begitu cepat ya, Bu ya. Ya, dan makin cepat. Betul. Cepat dan makin cepat, sehingga ketidakpastiannya makin tinggi, ya, ambiguity-nya makin tinggi. Nah kalau seperti itu kan artinya kita juga harus lincah ya, harus lincah. Tapi selain lincah juga harus bisa membaca tren, ya, membaca tren ke depan. Tadi betul-betul bisa tahu maunya customer apa, gitu. Teknologi berkembang ke arah mana? Karena kalau telco itu kan clock speed-nya itu jauh lebih tinggi dari industri yang lain. Clock speed-nya, jadi iya betul. Ini aja ya, kan device aja kan luar biasa ya. Barangkali tiap minggu keluar device baru gitu ya. Jadi luar biasa clock speed-nya, sehingga kita nih selalu harus memastikan bahwa teknologi yang kita adopt itu sesuai dengan demand masyarakat. Nah ini kalau ini nggak klop kan, investasi bisa tidak kembali. Betul. Nah kalau kita lihat kan Bu Dian juga ada di industri yang didominasi juga oleh laki-laki. Nah ini gimana nih?
Ya sebetulnya tidak perlu sih didominasi laki-laki itu ya. Perempuan bisa ya Bu ya? Perempuan bisa. Karena telco itu bukan, menurut saya bukan industri yang maco gitu ya. Kan kalau orang maco tuh mikir bahwa wah kita perlu muscle gitu kan. Jadi nggak ada sebetulnya ya di situ kan, cuma perlu ini ya. Kalau ini kan sebenarnya perempuan barangkali lebih bagus. Ya kan? Lebih cepat, kita lebih bisa multitasking dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa ini adalah industri yang maco. Barangkali karena banyak persepsi yang atau misconception lah, persepsi yang kurang tepat di masyarakat bahwa industri ini adalah industri tadi maco yang cocoknya untuk laki-laki, sehingga kalau kita lihat ya dari ini aja dari universitas, sebetulnya yang ngambil engineering ya secara luas aja, bukan cuma telecommunication engineering itu sekarang tuh jauh lebih banyak perempuan itu secara presentasi dibanding saya dulu. Dulu saya cuma 6 orang dari 155. Jadi bayangkan berapa persen, itu kan kecil banget. Tapi kalau sekarang itu udah kira-kira sekitar 20% perempuan di sana. Tetapi pada saat mereka lulus, kemudian yang ngambil industri STEM atau engineeringan itu sedikit. Nah kemudian dari yang ambil itu, yang mau meniti karir sehingga menjadi pemimpin di industri ini tuh makin mengecil lagi. Jadi ada leaky funnel gitu ya. Betul. Dari segini berkurang. Makanya even sudah sampai berapa tahun Telkom berdiri baru sekarang. Apa CEO perempuan gitu ya. Dan kalau saya lihat dari 10 tahun terakhir juga kan di Telkom CEO perempuan terbatas gitu. Jadi memang pergerakannya karena menurut saya tadi misconception. Jadi memang harus banyak dilakukan komunikasi ke tadi students ya, para siswa, bukan cuma yang udah di universitas, tapi menurut saya dari yang mulai SD, SMP, SMA bahwa ini tuh ke engineeringan tuh bukan milik laki-laki gitu, bukan dominasi laki-laki. Dan kita juga harus memberikan juga komunikasi pada para orang tua. Karena kalau saya bicara dengan mahasiswa itu mereka bilang, oh iya saya juga tahu Bu begini, tapi gimana ya orang tua saya? Orang tua saya bilang udah kerjanya di bank aja gitu ya. Jadi banyak gitu ya, dari even dari ITB electrical engineering larinya ke sana ya. Bukan saya bilang nggak itu salah, enggak. Saya cuma bilang bahwa jadinya ini yang masuk ke sini jadi sedikit. Ya mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan ke depan ya. Nah, Ibu filosofi apa sih Bu yang dipegang Ibu sampai kemudian membentuk seorang Ibu Dian seperti saat ini? Iya, kalau menurut saya kita tuh sebagai manusia itu diberikan luar biasa kapasitas oleh yang di atas ya, kita lahir. Nah menurut saya kita tuh harus optimum. Apapun yang diberikan ya, akan kita tuh terakhir beda-beda ya. Ada yang kepintarannya di sisi A, ada yang bakatnya di sisi B gitu. Nah tapi kita ini harus optimal, optimal menggunakan apa yang diberikan gitu. Kalau filosofi saya itu gitu. Jadi kita harus optimum nih, apapun pilihan yang kita ambil. Misalnya ada perempuan yang milih jadi ibu rumah tangga, itu kan tidak salah, tapi menjadi ibu rumah tangga optimal. Ya, yang terbaik gitu ya. Kalau mengambil menjadi karir juga gimana harus kita bisa optimal. Oke, Ibu ada tokoh yang memang disukai seperti itu? Jadi sebetulnya yang paling dekat, karena gini, ibu saya juga karir woman, jadi masih bekerja dulunya. Jadi dari kecil tuh saya lihat ibu saya itu kan kontraktor ya, jadi bekerja di construction site dan sebagainya. Itu jadi yang menjadi itu yang membentuk juga ya. Karena ngeliatin. Jadi sebetulnya saya bersaudara 3 perempuan semua, tapi semuanya itu ngambil itu. Saya kakak saya civil engineer. Saya electrical engineer, adik saya chemical engineer gitu. Jadi 3 perempuan semua tuh hardcore engineer semua. Itu gitu saya bayangin di rumah ngobrolnya. Nah itu ya, hardcore engineer semua gitu. Saya rasa kita tuh semua ngeliat sosok ibu. Sosok ibu yang meskipun berkarir dan segala macam, tapi bisa membentuk anak-anaknya dengan baik gitu. Jadi buat saya itu yang paling nempel lah ya sebagai role model. Gitu. Role modelnya adalah ibu. Baca buku juga Bu rajin? Dulu ya. Sekarang nggak sempat. Sekarang lebih banyak dengerin podcast. Itu kayaknya lebih
mudah, misalnya kita lagi bermacet-macet gitu ya. Ya. Ada podcast yang sering didengar itu yang ke arah santai kah, relaxing gitu, atau berat-berat juga temanya? Enggak ya, saya lebih suka yang mungkin yang ada gosip-gosipnya Oh ya, ada gosip. Untuk mengimbangi ya? udah mengimbangi. Karena aduh, sekarang sehari-hari Telkom karena sehari-hari isu Telkom udah berat. A sampai Z gitu. Jadi Ya, perlu penyeimbang. Iya, penyeimbang. Juga kalau menurut saya itu yang penting juga, kan kita nih mesti pandai stress management ya, Oke, manage betul, stress gitu betul. ya. Jadi kita harus punya outlet nih. Kalau nggak punya outlet itu numpuk, wah itu bikin Iya, pening oke. ya. Jadi outletnya Bu Dian, banyak ya. Jadi salah satunya saya senang menonton. Oke. Ya, itu outletnya, senang menonton. Kemudian senang juga ke alam, jadi kayak hiking gitu ya, Trekking, jalan-jalan, oke. trekking, seperti itu. Itu salah satu outletnya. Ya paling mudah tuh outlet itu menonton ya. Menonton, ya. Netflix, seperti itu. Karena Sekalian menggunakan fasilitas yang betul. diberikan gitu. Nah ini kalau saya tanya Bu, resolusi seorang Ibu Dian untuk menghadapi, untuk resolusi tahun ini dari seorang Ibu Dian secara pribadi untuk menghadapi tahun yang super sibuk, Ya. ini apa? Jadi saya itu sebenarnya punya New Year resolution yang 10 tahun sama terus ya. Ini tunggu bentar Bu, kenapa sama terus? Ini apakah karena konsisten banget? Oke. Satu konsisten, kedua konsistensinya mungkin halfway aja gitu ya. Jadi tentu makan lebih sehat dan olahraga lebih teratur. Ya, olahraga teratur. Jadi kemarin itu di Telkom ini urusan olahraga ini menjadi lebih acakadul gitu ya. Oke. kurang banyak gitu. Itu saya 2006 nih kayaknya harus lebih disiplin di situ, karena balik lagi ya, sebetulnya kalau kita sehat secara fisik ya, mental kemudian juga ketajaman berpikir akan jauh lebih baik. Jadi sebenarnya tidak muluk-muluk buat saya itu, benci sama terus dalam 10 tahun terakhir. konsisten. Ya itu bagus juga sih Bu ya. Resolusi yang konsisten. Nah ini Bu, terakhir dari saya Bu, mungkin Ibu punya pesan buat pendengar di luar sana. Iya. Kalau terutama ini Bu, perempuan ya, perempuan Gen Z sekarang. Gen Z ya. Jadi bagi para Gen Z, adik-adik atau mungkin anak-anak ya, harus ingat bahwa negara kita itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk adik-adik untuk berkembang. Ya, sekarang ini banyak sekali platform yang bisa digunakan buat para anak muda untuk berkembang, bukan cuma untuk bekerja di institusi pemerintah ataupun di private sector, tapi juga untuk mengembangkan bisnis sendiri. Jadi itu tolong dimanfaatkan. Sekarang ini banyak teknologi baru yang memudahkan ya adik-adik untuk berkarya. Ya, ada AI. Ya, AI ini luar biasa ya. Jadi bisa digunakan untuk tadi pengembangan diri, untuk membuat bisnis, untuk membantu di pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi gunakan seoptimal mungkin, tapi jangan lupa juga hindari negatif impact-nya. Ya, karena memang kalau kita bicara mengenai digital saja ya, internet itu juga kan positif, tapi juga ada yang negatifnya dihindari, yang positifnya diusahakan semaksimal mungkin. Nah, untuk Gen Z yang perempuan, ini kesempatan untuk perempuan itu sama luasnya kalau dibandingkan dengan yang kaum laki-laki ya. Jadi juga tolong itu dimanfaatkan dengan baik. Perempuan ini kita juga mempunyai kapasitas yang sama, sehingga kita juga harus memanfaatkan secara optimum dan jangan sungkan untuk memasuki dunia keengineeringan, ya, terutama dunia telekomunikasi, dunia digital yang perkembangannya sangat cepat. Jadi saya yakinkan tidak akan pernah merasa bosan, ya, karena perkembangannya selalu menarik
dan selalu ada yang baru di setiap saat. Oke, luar biasa sekali. Saya nancap nih di otak saya, Bu, melakukan apapun pekerjaan kita, apapun bidang kita, kita harus melakukan semuanya dengan optimum. Yes. Oke, ini kalau kita nggak cut nih Bu ngobrolnya, kita bisa ngobrol sampai pagi karena ngobrol antar perempuan tuh biasanya lebih seru. Ini belum sampai yang ke gosip loh. Nanti off the record dulu ya. Karena kita butuh penyeimbang juga. Betul, Oke, luar biasa Bu Dian, terima kasih waktunya, kita sudah berbincang banyak hal. Kami juga turut support supaya terima kasih bisa makin terbang. Amin, lebih terbang amin. lebih tinggi. Amin. Tentunya dengan segala macam rencana yang dilakukan pada tahun ini, kita juga ini memberikan optimisme dan tentu saja bisa lebih memaintain harapan atau ekspektasi dari para investor di luar sana. Ya, kita akan ngobrol lagi Bu, kita undang lagi Ibu di next kesempatan untuk mengupdate rencana-rencana yang dilakukan sepanjang tahun ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Terima kasih. Saya Maria Y. Benyamin pamit undur diri. Terima kasih.